yang dapat dijadikan pembanding DNA kedua anak ini, tiba-tiba Jen Abel muncul sebagai dewa penyelamat. Dia menyodorkan diri dan bersedia untuk dites DNA untuk membuktikan bahwa terima kasih pada teman-teman media yang info ini tahunya saya dari media malah. Saya sebagai kuasa hukum ketinggalan berita malah. Jadi jujur saja bahwa pada saat tahu pertama kali saya ini dari Detikcom waktu itu saya lihat. Jadi putusan ini adalah, saya menganggap bahwa putusan ini adalah hari kemenangan bukan saja buat anaknya Bu Amalia, tapi hari kemenangan buat anak-anak Indonesia yang mengalami kejadian dan kasus yang sama. Jadi untuk semua ibu terutama, bahwa ini bisa dijadikan pijakan, bisa dijadikan jurisprudensi bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah bisa diajukan secara resmi, bisa diajukan asal-usul anaknya, dan bisa mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Ya, satu itu. Yang lain bahwa saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak pertama dari saudara BP, yaitu saudara Jen Abel, karena dia di tengah kebingungan kita sebagai kuasa hukum mencari siapa yang dapat dijadikan pembanding DNA kedua anak ini, tiba-tiba Jen Abel muncul sebagai dewa penyelamat. Dia menyodorkan diri dan bersedia untuk dites DNA untuk membuktikan bahwa kedua anaknya ini memang anak dari bapaknya Jen Abel. Jadi pada saat itu hasil DNA-nya 97% identik, yang artinya bahwa Jen Abel dengan kedua anak dari Bu Amalia mempunyai ayah kandung yang sama. Tapi ini adalah proses perjuangan yang sangat panjang karena memerlukan waktu 2-3 tahun, bahkan sampai klien saya Ibu Amalia dalam keadaan susah payah membesarkan kedua anaknya tanpa biaya 1 sen pun dari bapaknya. Waktu itu dilaporkan juga di Polres Depok kalau nggak salah, pencemaran nama baik dan lain-lain. Ini adalah perjuangan seorang ibu yang hebat menurut saya, karena tidak semua ibu juga bisa melakukan hal yang sama. Dalam keterbatasan dia sebagai seorang wanita bisa menghidupi kedua anaknya tanpa bantuan dari bapaknya, juga bisa memberikan penghidupan dan yang layak buat kedua anaknya. Tapi memang kemenangan ini hanya diperoleh di satu di Pengadilan Tinggi, 2 di Mahkamah Agung. Nah, yang satunya ini kita kecolongan. Maksudnya kecolongan ini adalah bukti kita ditolak oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Selatan. Saya nggak tahu waktu baca ini hakimnya ngantuk atau tidak paham, atau hakimnya tidak membaca. Padahal hakim ini katanya adalah wakil Tuhan di dunia. Tapi saya tidak tahu apa yang ada di otak majelis hakim sehingga kita ditolak. Padahal saat itu kita mempunyai satu video pernikahan antara BP dengan Ibu Amalia. Kedua, kita punya foto-foto pernikahan. Kita juga punya foto antara anaknya dengan bapaknya. Kita punya transfer uang yang dilakukan secara kontinu setiap bulan, yang menandakan bahwa ini ada hubungan hukum, karena tidak mungkin kedua belah pihak tidak mengenal, tapi ada transfer uang yang dilakukan secara kontinu dan itu jumlahnya relatif sama. Terus kita juga punya saksi-saksi kedua orang tua
saksi juga dari pejabat timnya Bapak BP dari Persija waktu itu. Ada wakil yang ikut melihat dan menyaksikan perkawinan itu. Kemudian juga ada tes DNA, tapi sama pengadilan agama Jakarta Selatan